Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode antrian akan mempresentasikan tugas kami tentang metode antrian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Fadilah, yaitu saya sendiri. Kedua ada Kuadi Kadun. Ketiga ada Muhammad Naufal Zaki Ramadan. Keempat dan ada Wisnu Pratama. Kita mulai masuk ke materi pertama tentang pengertian metode antrian. Teori antrian itu adalah teori model yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penungguan merupakan sesuatu yang biasa terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Definisi dan unsur-unsur dasar model antrian. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayanan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pada pelanggan dan pelayanannya. Sistem antrian merupakan proses kelahiran sampai kematian, dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Keadaan sistem adalah jumlah pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan dan pelanggan ke suatu sistem antrian. Kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan. Dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Unsur-unsur dasar model antrian. Di sini ada 7 faktornya, yaitu yang pertama ada pola kedatangan. Pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat datang secara individu maupun kelompok. Namun, jika tidak disebutkan secara khusus, maka kedatangan terjadi secara individu. Kedatangan dapat beragam pada suatu periode waktu tertentu. Namun, dapat juga bersifat acak di mana kedatangan pelanggan tidak bergantung pada waktu. Jika kedatangan bersifat acak, maka perlu ditentukan distribusi probabilitas waktu antar kedatangan. Pola kedatangan dapat dicirikan oleh distribusi probabilitas waktu antar kedatangan atau probabilitas jumlah pelanggan yang datang pada sistem antrian. Waktu antar kedatangan adalah waktu antara dua kedatangan yang berurutan pada suatu fasilitas pelayanan. Yang kedua, ada pola kepergian. Adalah banyaknya kepergian pelanggan selama waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh suatu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik atau berupa suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu. Yang ketiga, rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Sebuah sarana pelayanan mempunyai jumlah saluran atau channel dan jumlah tahap atau fase pelayanan tertentu. Saluran atau channel adalah jumlah pelayan yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan pada waktu yang bersamaan. Sedangkan tahap atau fase adalah jumlah terminal-terminal pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan sebelum pelayanan dinyatakan lengkap atau selesai. Yang keempat, ada disiplin pelayanan, yaitu kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian.
Disiplin pelayanan yang biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada first come first serve atau FCFS atau first in first out atau FIFO. Artinya, pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih awal datang atau mempunyai nomor antrian lebih kecil. Kedua, ada last come first serve atau LCFS. Artinya, pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Yang ketiga ada serve in random order atau zero. Artinya, pelayanan dilakukan kepada pelanggan dengan pemilihan secara acak. Antrian prioritas atau priority queue artinya diberikan kepada pelanggan yang mempunyai kepentingan atau prioritas yang sangat tinggi. Terdapat dua macam peraturan dalam antrian prioritas, yaitu disiplin primitif atau preemptive disiplin yang ditulis PRD dan disiplin non preemptive atau non preemptive disiplin yang ditulis NPD. Disiplin preemptive berlaku kepada pelanggan dengan prioritas lebih tinggi memasuki sistem, maka pelanggan tersebut dapat dilayani meskipun pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih rendah berada dalam proses pelayanan. Disiplin non preemptive berlaku kepada pelanggan dengan prioritas lebih tinggi mau memasuki sistem, baru akan dilayani setelah sebuah pelayanan yang sedang berlangsung terselesaikan. Yang kelima ada kapasitas sistem yaitu jumlah maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian, yang dapat ditampung oleh fasilitas pelayanan yang pada saat yang sama. Suatu sistem antrian yang tidak membatasi jumlah pelanggan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas tak berhingga. Sedangkan suatu sistem yang membatasi jumlah pelanggan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas berhingga. Keenam, ada ukuran sumber pemanggilan, yaitu banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Ukuran sumber pemanggilan dapat terbatas maupun tak terbatas. Sumber pemanggilan terbatas terjadi ketika banyaknya pelanggan dalam sistem mempengaruhi laju kedatangan pelanggan baru. Dan yang terakhir ada perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian ketika manusia mempunyai peran dalam sistem sebagai pelayan atau pelanggan. Pelayan yang berupa manusia dapat bekerja cepat maupun lambat sesuai dengan kemampuan sehingga mempengaruhi lamanya waktu tunggu. Selain itu, pelayan juga dapat mempercepat laju pelayanan ketika terjadi antrian yang sangat panjang. Baik, yang selanjutnya adalah struktur dasar proses antrian. Nah, yang pertama adalah single channel single phase. Single channel single phase merupakan proses antrian yang dimana terdapat satu baris antrian dan satu fasilitas pelayanan, misalnya antrian pembayaran belanjaan pada sebuah minimarket. Yang di bawahnya adalah single channel multiple phase, merupakan proses antrian yang dimana terdapat satu baris antrian namun harus melewati beberapa fasilitas pelayanan untuk dapat menyelesaikan proses antrian. Misalnya antrian pembayaran pajak tahunan sepeda motor di Samsat, yang dimana terdapat loket registrasi dan loket pembayaran sebagai proses selanjutnya. Selanjutnya adalah multiple channel single phase, yang merupakan proses antrian yang dimana terdapat satu antrian namun terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan. Misalnya antrian pada sebuah supermarket yang dimana memiliki banyak kasir. Bawahnya gambarnya multiple channel multiple phase, merupakan proses antrian yang dimana
terdapat satu antrian dan juga terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan dan beberapa proses selanjutnya untuk dapat menyelesaikan proses antrian, misalnya antrian pada puskesmas, di mana terdapat beberapa loket pelayanan dan beberapa proses yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah komponen dalam sistem antrian. Di sini ada 6 komponen dalam sistem antrian. Pertama adalah populasi masukan. Populasi masukan yaitu seberapa banyak jumlah item dalam antrian. Yang kedua, distribusi kedatangan, yaitu intensitas waktu kedatangan. Yang ketiga, disiplin pelayanan, yaitu waktu yang dapat diselesaikan dalam pelayanan. Yang keempat adalah fasilitas pelayanan, yaitu fasilitas pelayanan apa saja yang disediakan. 5. Distribusi pelayanan, yaitu proses pendistribusian antrian supaya dapat mempercepat proses pelayanan. Yang terakhir adalah yang keenam, kapasitas pelayanan, yaitu kapasitas yang mencukupi dalam sebuah proses pelayanan. Nah, selanjutnya adalah notasi dalam sistem antrian. Nih, dan yang pertama ada N, yang itu sebagai jumlah pelanggan dalam sistem. PN sebagai probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. New, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, yang berarti sistem itu menganggur. P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. L, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LQ, jumlah pelayanan yang diharapkan menunggu dalam antrian. W, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. WQ, waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. 1 per new adalah waktu rata-rata pelayanan. 1A, waktu rata-rata antar kedatangan. Terakhir adalah S, jumlah fasilitas pelayanan. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wisnu Pratama. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya, saya Wisnu Pratama akan menjelaskan tentang studi kasus pada sistem antrian. Yaitu untuk yang pertama adalah single channel. Di sini ada sebuah contoh. Sebuah pom mini terdapat satu buah pompa bensin dengan rata-rata tingkat kedatangan motor yaitu 35 motor per jam. Sedangkan operator tersebut dapat melayani rata-rata 50 motor per jam. Ini kita dapat menghitung beberapa poin, yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan, jumlah rata-rata pelayanan yang diharapkan dalam sistem, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem, serta waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. Dari contoh ya di atas, kita dapat buat persamaan yang untuk digunakan dalam sistem antrian single channel. Ada 6 poin di sini. Yang pertama adalah P sama dengan lambda per mikro. P itu adalah tingkat intensitas fasilitas pelayanan, sama dengan lambda jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu dibagi dengan mikro jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Untuk poin kedua, persamaannya adalah
PN sama dengan PN dalam kurung 1 dikurangin P. Ya, adapun PN itu adalah probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, sama dengan PN probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem dikali 1 dikurangin P, yaitu P adalah tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Persamaan ketiga yaitu L sama dengan P per 1 dikurangin P, sama dengan lambda per mikro dikurangin lambda. Adapun L itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Untuk selanjutnya ada poin keempat, persamaannya adalah LQ sama dengan lambda kuadrat per mikro dikali mikro dikurangin lambda, atau sama dengan P kuadrat per 1 dikurangin P. LQ adalah jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Selanjutnya pada poin kelima, persamaannya adalah W sama dengan 1 per mikro dikurangin lambda. W itu waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Selanjutnya yang terakhir, poin keenam adalah WQ sama dengan lambda per mikro dikali mikro dikurangin lambda. Setelah dari persamaan tersebut kita masukkan angka-angkanya. Ada diketahui lambda itu sama dengan 35 dan mikro sama dengan 50. Maka tingkat intensitas fasilitas pelayanan atau P sama dengan lambda per mikro sama dengan 35 dibagi 50 sama dengan 0,75. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani motor selama 70% dari waktunya, sedangkan 30% dari waktunya akan dia gunakan untuk beristirahat. Lalu untuk mencari rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem atau L, maka yang dimasukkan adalah lambda per mikro dikurangin lambda. Maka didapatkan hasilnya 35 per 50 dikurangin 35 sama dengan 35 per 15, sama atau kita bulatkan 2,3 atau 2. Bilangan 2 itu menunjukkan bahwa operator mengharapkan 2 motor yang berada dalam sistem. Jadi sistem itu diharapkan ada 2 motor yang berada pada operator. Selanjutnya, untuk mencari jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ, kita dapat memasukkan rumus seperti poin di atas itu, lambda kuadrat dibagi mikro dikali mikro dikurangin lambda. Kita masukkan angkanya, maka yang didapatkan adalah 35 kuadrat dibagi 50 dikali 50 dikurangin 35. Hasilnya yaitu 1225 per 750 sama dengan 1,6. Jika dibulatkan akan menjadi 2. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa motor yang menunggu untuk dilayani dalam antrian adalah sebanyak 2 motor. Selanjutnya, untuk mengetahui waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem atau simbolnya W sama dengan 1 per mikro dikurangin lambda. Kita masukkan angkanya sama dengan 1 per 50 dikurangin 35. Jadinya 1 per 15 atau kita sama dengan 0,07 jam. Kita masukkan ke dalam menit yaitu 4,2 menit. Bilangan tersebut untuk menunjukkan waktu rata-rata motor menunggu dalam sistem adalah selama 4,2 menit. Jadi motor itu menunggu selama 4,2 menit. Untuk selanjutnya kita mencari waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian atau dalam simbolnya itu WQ sama dengan lambda per mikro dikali mikro dikurangin lambda. Kita masukkan angkanya, jadi 50 per 50 dikali 50 dikurangin 15 sama dengan 35 per 750 atau 0,05 jam. Kita jadikan menit yaitu 3 menit.
Jadi dia ini menunjukkan waktu rata-rata kendaraan yang menunggu dalam antrian selama 3 menit. Demikian penjelasan dari saya mengenai studi kasus perhitungan single channel. Untuk selanjutnya pada studi kasus perhitungan multiple channel akan dijelaskan oleh teman saya Kuadi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu lebih tepatnya studi kasus tentang yang multiple channel. Nah, berikut adalah rincian dari studi kasusnya. Di sebuah puskesmas memiliki sebuah ruang UGD yang berisi 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan juru rawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan juru rawat dapat merawat 9 pasien per jam. Apabila yang dihadapi hanya luka ringan, mereka dapat melayani rata-rata 21 pasien per jam. Jadi hitunglah, yang pertama itu ada tingkat intensitas fasilitas pelayanan, yang kedua ada probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, yang ketiga jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, yang keempat ada jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, yang kelima waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian, yang keenam ada waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Oke, jadi notasi dalam multiple channel ini, rumus-rumus yang digunakan dalam sistem antrian multiple channel ini. Yang pertama itu P sama dengan lambda per mu dikali S. Dan kemudian yang kedua ada P0, di mana di situ ada sigma S minus 1, N sama dengan 0. Lalu lambda per mu pangkat N dibagi N faktorial ditambah lambda per mu pangkat S dibagi S faktorial dikali 1 dikurangin lambda per S kali mu. Oke, yang ketiga ada LQ sama dengan P0 dikali lambda per mu pangkat S dikali P per S faktorial kali 1 minus P pangkat 2. Dan yang keempat ada L sama dengan lambda W atau bisa juga LQ ditambah lambda per mu. Yang kelima ada juga WQ sama dengan LQ per lambda. Yang keenam ada juga W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Nah, jadi apa sih W, WQ, L, dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan sebelumnya. Dan nanti juga akan saya jelaskan lagi. Oke, kita langsung ke tahap pengerjaannya. Perhitungan multiple channel. Nah, dari studi kasus sebelumnya diketahui bahwa lambda sama dengan 21, mu sama dengan 9, dan S sama dengan 3. Nah, lalu kita yang pertama itu mencari tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Nah, tingkat intensitas fasilitas pelayanan ini disimbolkan dengan huruf P. Nah, cara mencarinya itu P sama dengan lambda per S dikali mu. Nah, jadi lambdanya ini kan 21 per S yaitu 3 dikali mu yaitu 9. Di situ tertulis 21 dibagi 3 kali 9 yaitu 27. 21 dibagi 27 itu sama dengan 0,8. Nah, 0,8 ini merupakan tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Kemudian ada juga probabilitas tidak ada pasien dalam sistem yang disimbolkan dengan P0 yang mempunyai rumus sigma S min 1, N sama dengan 0, lambda per mu pangkat N per N faktorial ditambah lambda per mu pangkat S per S faktorial dikali 1 min P. Di situ tertulis juga proses penjawabannya di mana itu sigma dari S yaitu 3 dikurangin 1 sama dengan 2 dan N sama dengan 0. Kemudian 21 per 9 pangkat N per N faktorial ditambah 21 per 9 pangkat 3 per 3 faktorial dikali 1 kurangin 0,8.
Nah, karena di sini n-nya itu antara 0 dan 2, nah maka ditulis di bawahnya itu 1 per 21 per 9 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 21 per 9 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 21 per 9 pangkat 2 per 2 faktorial. Lalu ditambah juga yang ketiga yaitu 21 per 9 pangkat 3 per 3 faktorial dikali 1 kurangin 0,8. Nah, kemudian hasilnya itu 1 per 26,6 yang jika didesimalkan yaitu menjadi 0,037. Nah, berikutnya yaitu mencari jumlah pasien yang diharapkan menunggu dalam antrian yang disimbolkan dengan L-Q. Dan rumus untuk mencari L-Q yaitu P0 dikali lambda per mu pangkat S dikali P per S faktorial dikali 1 minus P pangkat 2. Langsung kita masukkan variabel-variabelnya. P0 yaitu dengan angka 0,037. Lambda per mu dengan 21 per 9. Pangkat S yaitu 3. Lalu dikali P yaitu dengan P 0,8 per S faktorial yaitu S dengan angka 3. Per 1 dikurangin P yaitu 0,8 pangkat 2. Kemudian disederhanakan yang menjadi 0,037 dikali 12,7 dikali 0,8 per 3 dikali 2 kali 1 yaitu dari faktorial 3. Lalu dikali juga dari hasil 1 dikurangi 0,8 pangkat 2 yaitu mendapat 0,04. Lalu semuanya dijumlahkan menjadi 0,37 per 0,24. Nah, 0,37 dibagi 0,24 yaitu mendapatkan hasil yaitu 1,5 yang jika dibulatkan menjadi 2. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa pasien yang menunggu untuk dilayani dalam antrian adalah sebanyak 2 pasien. Kemudian kita juga menghitung jumlah rata-rata pasien yang diharapkan dalam sistem yang disimbolkan dengan huruf L dengan rumus L sama dengan LQ ditambah lambda per mu. Kemudian kita masukkan variabelnya yaitu LQ di mana LQ ini 1,5 ya. Kemudian ditambah lambda yaitu 21 per mu yaitu 9. Jadi 1,5 ditambah 21 per 9. Lalu disederhanakan lagi yaitu menjadi 1,5 ditambah 2,3 yang hasilnya yaitu 3,8 yang jika dibulatkan menjadi 4. Jadi kita menghilangkan angka desimal untuk rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung pasien. Bilangan 4 menunjukkan bahwa dokter dan juru rawat mengharapkan 4 pasien yang berada dalam sistem. Kemudian juga kita mencari waktu yang diharapkan pasien selama menunggu dalam antrian. Lalu kita juga mencari waktu yang diharapkan pasien selama menunggu dalam antrian yang disimbolkan dengan huruf WQ yang mempunyai rumus yaitu WQ sama dengan LQ per lambda. Lalu kita masukkan variabelnya yaitu di mana variabel LQ itu mempunyai nilai 3,8 dan variabel lambda yaitu mempunyai nilai 21 yang kemudian kita bagi 3,8 dibagi 21 yang didapatkan hasilnya yaitu 0,18 jam yang jika disederhanakan 0,18 jam itu sama dengan 10,8 menit. Nah, bilangan tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata pasien yang menunggu dalam antrian adalah selama 10,8 menit. Kemudian kita juga mencari waktu yang diharapkan oleh pasien selama dalam sistem yang disimbolkan dengan huruf W. Nah, untuk mencari W ini mempunyai rumus yaitu W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Nah, lalu kita masukkan lagi nilai pada setiap variabelnya yaitu pada variabel WQ dengan nilai 0,18 ditambah 1 per variabel mu dengan nilai 9. Jadi 0,18 ditambah 1 per 9. Yang jika disederhanakan itu menjadi 0,18 ditambah 0,11. Yang didapatkan hasil yaitu sama dengan 0,29 jam.
yang jika kita konversikan ke dalam menit yaitu menjadi 17,4 menit. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata pasien menunggu dalam sistem adalah selama 17,4 menit. Nah, jadi tadi itu merupakan studi kasus dari perhitungan multiple channel. Jadi tadi juga sudah disebutkan yaitu rumus-rumus untuk perhitungan pada multiple channel. Nah, jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Dari materi ini adalah pertama ada tentukan sistem antrian apa yang harus dipelajari untuk mengerjakan teknik antrian. Kedua, perbedaan antar single channel dengan multiple channel terletak pada jumlah fasilitas pelayanan. Single channel hanya mempunyai satu pelayanan, sedangkan multi channel memiliki lebih dari satu pelayanan. Teori antrian ini juga sangat bermanfaat untuk dapat digunakan dalam menganalisa sebuah pelayanan dan dapat membantu melancarkan pelayanan kepada pelanggan maupun customer. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.